Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa 5 yang perlu dijaga dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dijaga oleh Nabi dengan kedatangannya itu adalah hifzuddin, menjaga agama, menjaga keyakinan. Dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 100% orang Aceh semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Islam datang ke Mesir. Sampai hari ini kita berangkat ke Mesir. Jadi saksi saudara-saudaraku sekarang, Ikatan Alumni Timur Tengah, sebagiannya dari Kairo, bersaksi masih ada gereja di Kairo. Artinya apa? Islam datang bukan dengan pedang. Islam tidak pernah mengancam. Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya. Itu tidak ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai hari ini gereja tertua di Mesir, gereja San Catherine masih ada. Masih ada Kristen Orthodox Koptik. Dan saya kuliah di Mesir, mengontrak rumah orang Kristen Orthodox bernama Baba Yosef. Sampai hari ini rumah itu masih ada. Tempat kami kuliah tahun 1998 saya sampai tahun depan 2018, hampir 20 tahun masih ada rumah itu, masih ada orang Kristen. Artinya apa? Islam itu datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di Mesir masih ada Kristen, di Irak masih ada Kristen, di Yordania, di Suriah, di Lebanon, di Palestina masih ada Kristen. Tapi di Aceh, ketika rajanya bernama Malikul Saleh masuk Islam, serentak semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yahudi Bani Israel tidak mau menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka tidak mau menerima? Karena Muhammad itu orang Arab. Mereka mau nabinya orang Israel. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak, nama anaknya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza adalah Yahudi. Mereka ingin nabinya Yahudi. Kalau nabi tidak Yahudi, kami tak percaya. Maka ketika datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tak mau percaya. Mereka menolak Muhammad hanya karena dia orang Arab. Tapi orang Aceh, ada orang Aceh yang menolak Muhammad karena Muhammad bukan orang Aceh. Nah, kita semua menerima dia. Orang Jawa menerima Muhammad, orang Melayu menerima Muhammad, orang Batak menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andailah orang Jawa tidak mau menerima Muhammad, dia ingin Nabi itu orang Jawa pakai belangkon. Orang Batak tidak mau menerima Muhammad, dia mau nabinya itu orang Batak pakai marga Muhammad Slegar, Muhammad Ismail. Tapi kita menerima. Di sebagian daerah masih ada, tapi kita semuanya bersyahadat. Oleh sebab itu kalau sudah disebut Aceh pasti Islam. Betul? Betul. Tapi orang Aceh tetap menghormati perbedaan. Benar? Benar. Kalau seandainya tidak menghormati perbedaan, maka mana mungkin datang orang merantau kemari. Berbagai macam suku datang. Dan saya diundang kemari bukan karena Ustaz Somad orang Aceh. Mereka tidak pernah tanya suku saya apa. Selama dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia datang. Andai dia tidak seakidah, dia tetap juga saudara. Saudara apa namanya? Saudara ukhuwah wataniyah, sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Maka tugas Nabi pertama datang menjaga hifzuddin, keyakinan agama. Kita diajarkan hanya percaya kepada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenar disembah kecuali Allah. Dulu sebelum Islam datang ke negeri ini, apa yang disembah nenek moyang kita? Kayu, batu, lembu, kanti.
datang, semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Naik telunjuk ke atas. Mengapa? Karena dulu orang kafir musyrik menunjuk ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut, ya Naham. Tapi setelah Islam datang, jangan lagi kau tunjuk berhala, tapi kau angkat telunjukmu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Matamu melihat telunjukmu, kuat ujung telunjukmu, kuat matamu, kuat hatimu, kuat keyakinanmu. Sampai-sampai ada khotib ketika berkhutbah pun dia mengangkat telunjuknya. Dan ketika bukan cuma khutbah, sedang berfoto pun angkat telunjuk. Marah yang gede. Abang tadi kenapa begini? Kaulah yang pertama nanti. Begitu istrinya bertanya, kenapa Allah tunjuk tadi? Allah satu-satunya. Apa jawab istrinya? So sweet. Masya Allah. Tapi pas ketika istrinya tak ada, apa maknanya tadi? Tambah satu lagi. Yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani masuk agama Islam, mesti berani mengatakan tidak. Katakan tidak kepada selain Allah. Betul? Katakan tidak kepada pokok kayu. Katakan tidak kepada batu. Katakan tidak kepada hantu. Katakan tidak kepada sungai. Katakan tidak kepada matahari. Karena mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Asy-syamsu matahari, wal qamaru bulan, wasyajaru pokok kayu. Semuanya adalah makhluk Allah. Maka sampai hari ini tidak ada orang yang mempertuhankan batu. Walaupun di Aceh banyak batu sholat. Ustaz sholat lagi bilang, Ustaz sholat pakai batu, tapi dia ngejek-ngejek batu. Saya memang pakai, tapi tak pernah saya sembah. Tak pernah sebelum ceramah usaplah 3 kali. Kayak lucu. Kalau engkau lahirnya bulan Mei, pakailah batu berwarna merah, maka itu cocok dengan auramu. Nanti wajahmu akan merah, biji matamu pun ikut merah. Kalau masalah biji mata merah, ikan busuk pun merah. Tapi Islam datang ketika kau berangkat dari rumah, langkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang membuat Pak Wali tegar. Itu yang membuat Pak Wakil Wali tegar. Itu yang membuat Pak Dandim tegar. Itu yang membuat Pak Danrem tegar. Itu yang membuat Forkopimda